Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video wawancara dengan bidan terdekat terkait dengan pelayanan apa saja yang diberikan oleh seorang bidan profesional. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya adalah Carmila Yuliana beserta rekan saya adalah Wayuni. Kami dari mahasiswa Akbid Anugerah Bintan. Jadi ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah konsep kebidanan bahwa kami diminta untuk mewawancarai bidan terdekat terkait dengan pelayanan apa saja yang diberikan oleh seorang bidan yang profesional. Jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang pelayanan apa saja yang Ibu berikan terkait dengan bidan profesional? Kita kan di sini bidan desa, jadi harus mementingkan aspek legal, profesi, dan kode etik kebidanan, terutama pada pelayanan antenatal di desa. Jadi kita harus memperhatikan betul keadaan ibu hamil. Jadi yang pertama di sini kita tuh harus mementingkan aspek legal, kode etik, kebidanan, terutama pada pelayanan masyarakat di desa. Di sini kan saya bidan desa, jadi harus memahami betul-betul kondisi masyarakat, terutama dalam memilih pasien. Jadi saya sebagai bidan desa tidak memilih pasien, terutama dari ras, suku, dan ekonomi pasien. Jadi semua pasien yang datang kepada saya itu sama. Yang pertama itu pada aspek kehamilan. Jadi dalam antenatal care kita harus betul-betul memperhatikan ekonomi ibu hamil, kondisi ibu hamil, apalagi ibu hamil yang pertama datang. Kita harus memperhatikan kondisi ibu hamil, apakah ibu hamil itu menerima kehamilan ataukah tidak. Yang kedua itu pelayanan pemeriksaan fisik ibu hamil. Jadi dari head to toe, dari kepala sampai kaki harus teliti. Setelah masa kehamilan dan termasuk juga masa persalinan. Jika selama kehamilan tidak ada kita temukan kelainan pada ibu hamil, bisa kita tolong di desa terhadap ibu hamil. Jadi terpaksa harus kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya pun dalam pelayanan nifas begitu juga. Jika ibu hamil pulang dari rumah sakit, kita pantau apakah kontraksi ibu baik, uterus ibu baik, pendarahan ibu baik. Sama juga dengan bayi baru lahir, apakah tali pusatnya baik, tidak ada pendarahan, bayi kuning, dan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Ibu, untuk menjadi seorang bidan yang profesional itu kita tidak akan selamanya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Bisa saja kita mendapatkan respon negatif. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara seorang bidan profesional untuk menyikapi hal tersebut? Yang pertama mungkin kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam hal pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Apalagi kita tidak boleh memilih pasien. Jadi kita sebagai bidan cukup melakukan yang terbaik apa yang semampu kita. Masalah penilaian positif dan negatif masyarakat itu balik lagi ke masyarakat. Jadi kita hanya menjalankan tugas semampu kita sesuai kompetensi kita dan sesuai aturan. Jadi jika ada yang berkomentar negatif ataupun positif itu hak masyarakat. Menurut pengalaman Ibu sendiri, masalah apa yang sering Ibu temukan dalam pelayanan kebidanan, terutama dalam pelayanan ibu hamil, dan bagaimana cara menyikapi sebagai seorang bidan profesional? Kalau menurut pengalaman saya di desa, kalau untuk masalah ibu hamil sendiri, paling di saat kita menemukan ibu hamil dengan masalah
kehamilan seperti hipertensi, protein urin tinggi. Jadi kita langsung sarankan untuk merujuk. Tetapi ada juga beberapa dari keluarga yang menolak. Jadi pertama ya kita jelaskan kepada keluarga informed consent, sejenis informed choice. Jadi sebab ibu ini dirujuk, apa masalahnya dan apa akibatnya. Jika keluarga pun tidak setuju, ya terpaksa kita harus menandatangani surat persetujuan penolakan rujukan. Tapi balik lagi kita harus tetap meyakinkan keluarga bahwa ini sangat penting bagi ibu dan keselamatan ibu dan janin. Kalau untuk masalah kebidanan itu saja tidak. Sepertinya tidak ada masalah lain kalau untuk di desa ini. Baik Ibu, mungkin hanya itu yang dapat kami tanyakan. Untuk informasi dan waktunya Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.